وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Baik, kita perhatikan pada lafal wala tajidannahum. Pada lafal nun berharakat tasydid, ini perlu ditahan suara bunyi nunnya. Jangan langsung dilepas. Contohnya seperti apa? Misalkan yang langsung dilepas wala tajidannahum. Padahal di sini harus dibaca dengan bacaan yang kita namakan dengan gunnah, yaitu sembari menahan memasukkannya ke rongga hidung. Wala tajidannahum. Nah, seperti itu. Kemudian pada lafal mimat yang bertemu hamzah, ini kita namakan dengan idhar syafawi, dan yaitu harus dibaca dengan jelas suara mimnya tanpa ada penahanan. Wala tajidannahum ahrasan nasi. Pada lafal ha yang dia sukun, yang dimana ha itu memiliki salah satu sifat yang dinamakan dengan sifat hamas. Fahassahu syakhsun sakat, yang dimana dia harus dialirkan nafasnya dan alirkan suaranya. Maka wala tajidannahum ahrasan nasi. Ra dan sad ditebalkan, terutama huruf sad karena dia sifat isti'la dan idbaq ya. Kemudian balafal ahrasan nasi. Maaf, kami lupa meletakkan di sini ternyata ada bacaan gunnah pada lafal na yang berharakat tasydid sebagaimana awal tajidannahum. Dan di sini pula ada bacaan yang kita namakan dengan alif lam syamsiyah. Yang mana alif lam syamsiyah yaitu alif lam yang diidghamkan langsung kepada huruf setelahnya. Maka juga bisa dikenal dengan idgham syamsiyah. Yaitu alif lamnya diidghamkan kemana? Ke nun, sehingga ditasydidkan nunnya. Maka cara membacanya ditahan suara nunnya. Ahrasan nasi. Ahrasan nasi. Nah, seperti itu. Dan panjangkan nas panjang 2 harakat karena ia mad tabi'i. Ditandai dengan apa? Fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal ala. Ala ada fathah bertemu alif, yang dimana ya di sini bukan dibaca ala ya, tapi ala. Hanya dibaca dengan alif kecilnya, ya-nya dianggap tidak ada. Kemudian balafal hayati wa minal ladzina. Ini jangan sampai dibaca dengan apa teman-teman? Jangan dibaca dengan hayawati, tidak dibaca dengan hayawati ya. Nah, banyak orang yang salah dalam membaca ini dengan membaca dengan hayawati. Padahal di sini bukan hayawati, tapi dia hayati. Dan huruf wawunya itu di atasnya di atas huruf alif. Yang dimana wawunya dianggap tidak ada, yang dianggap adalah alifnya saja. Dan di sini penulisan rasm untuk lafal haya. Maka dibaca hayati wa. Kemudian pada lafal tanwin kasratain bertemu dengan huruf waw, ini kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu memasukkan tanwin ini kepada huruf waw, karena idgham itu artinya memasukkan. Apa yang dimasukkan? Bunyi suara tanwin. Tanwin pada dasarnya adalah bunyi nun yang dimatikan dan dilafadzkan tapi tidak ditulis. Yang kedua digunakan ya, dimasukkan dengan gunnah. Ala hayati wa tiwa. Nah, idgham di sini idghamnya idgham naqis, tidak idgham idghamnya idgham naqis betul, tidak idgham kamil, masih menyisakan sedikit huruf nunnya.
Nah, kesalahan yang terjadi dalam membaca idgham bi gunnah adalah tidak menahan gunnahnya, dan atau dia membaca dengan jelas ala hayatin wa minal ladzi, dibaca dengan jelas suara tanwinnya, padahal ini kurang tepat. Kemudian berlafal wa minal ladzina, sama di sini ada alif lam syamsiyah, langsung diidghamkan ke huruf lam. Berlafal zina ada mad tabi'i. Kemudian kita lihat pada lafal asyraku pada lafal huruf shin ini sempurnakan dengan sifat shin ya, yang dia punya sifat namanya tafasyi. Apa itu tafasyi? Tafasyi adalah sifat huruf yang dimana menyebarnya suara shin di dalam mulut. Intisyarus saut. Maka ash bukan as ya, bukan as tapi ash. Lafalku mad tabi'i, dan kita berhenti pada waqaf huruf jim. Waqaf yang boleh, jaiz. Kemudian kita lanjutkan. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi. Perhatikan pelafal ya waddu ahaduhum. Bedakan antara ha besar dan ha kecil. Ahaduhum, hum gitu. Dan mim mati bertemu lam ini kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi, dibaca dengan jelas suara mimnya. Lau yu'ammaru alfasanah, yu'ammaru gunnah, mim berharakat tasydid. Kemudian alfasanati wa, pelafal tiwa ada kasrotain bertemu dengan huruf waw. Nah, di sini harus dibaca dengan memasukkan tanwinnya kepada huruf waw, ya. Maka alfasanati wa ma. Ya, kemudian pada lafal maaf, di sini alfasanati wa ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu memasukkan tanwin kepada huruf waw. Nah, kesalahan yang terjadi tidak, pertama dia sudah masuk tapi tidak menahan. Contoh alfasanati wa ma, harusnya ditahan dulu 2 harakat. Alfasanati wa ma baru dilepas. Padahal fal ma ada mad tabi'i. Huwa bimuzahzihihi. Nah, ini yang banyak salah di sini, yaitu mengganti huruf ha besar, maaf ha kecil diganti huruf besar. Misalnya bimuzahzihihi, karena mepet gitu ya, ha-nya mepet-mepet. Ya, bimuzahzihihi, bedakan hihi, beda. Kemudian lafal hi ada mad silah. Nah, tapi di sini mad silah apa? Mad silah qasira. Mad silah yang terjadi ketika ada ha dhamir bertemu dengan huruf mad. Di sini ditandai dengan ya yang seperti ini. Panjangnya 2 harokat. Kemudian minal azabi ayyu'ammaru. Ayyu'ammaru. Bukan ayyu tapi masukkan ke rongga hidung karena di sini ada idgham bi gunnah. Nah, sebelum itu ada lafal minal azab, ada alif lamnya diperjelas, itu karena alif lam qamariyah. Azabi mad tabi'i pada lafal zal adanya alif bertemu ba. Kemudian lafal ammar ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu memasukkan nunnya kepada huruf ya dan ditahan. Kemudian lafal ammar pada lafal mim tasydid di sini diwarnai dengan biru yang artinya dia ditahan ya teman-teman, yaitu kita namakan dengan bacaan gunnah. Kemudian pada lafal ra di sini wajib ditebalkan, jangan dibaca ammar tapi ammar, tebal ra-nya karena dia ra tafkhim. Wallahu basirun bima ya'malun. Wallahu wa tipis, Allahnya tebal, lam tafkhim. Basirum si mad tabi'i, rum bima ada bacaan iklab. Awalnya basirun bima karena ketika adanya tanwin bertemu dengan huruf ba, maka tanwinnya dirubah suara nunnya. Awalnya kan basirun dengan nun sukun bunyinya. Nah, sekarang diganti dengan huruf mim. Jadi basirum sambil ditahan
Nah, sebenarnya dalam membaca iqlaq ada dua, tapi kita mengambil yang satu saja, yaitu yang idbaq. Dibaca dengan idbaq yang merapatkan bibir kita. Bima matabi'i ya'malun. Pada lafal ada mad arid disukun. Baik, kita ulangi lagi. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bacaan kita atau rayaan tajwid kita pada surah surah Al-Baqarah ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat sekalian. Mohon bantuannya like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.